Pemirsa Rumah Uya, Trans 7, selamat datang di Rumah Uya. Oke, dan sore hari ini ada sebuah email yang menarik perhatian kita tim Rumah Uya. Di mana ada seorang anak yang mencari ibunya, di mana dia belum pernah sama sekali bertemu ibunya sejak bayi. Nah, sekarang dia sudah menikah. Sementara ibu angkatnya sudah meninggal. Namun dari dia kecil, dia udah tahu bahwa ibu angkatnya itu bukan ibu sebenarnya. Udah tahu, cuman ibu angkatnya itu tidak pernah memberitahu siapa orang tua kandungnya. Terpisah dari kecil? Iya. Oh gitu. Jadi berbagai macam pertanyaan muncul di kepala orang ini. Sampai akhir sekarang dia sudah menikah. Dan baru akhir-akhir ini dia merasa ingin tahu. Siapa sebenarnya? Siapa ibu kandungnya. Juragan, Idar siap tunggu tamunya di belakang. Iya, oke. Kita siap, Juragan. Oke, Umi pernah kenal atau mungkin ada orang di sekitar Umi yang mencari ibu kandungnya tapi nggak ketemu-ketemu? Pernah? Akhirnya ketemu nggak, Mi? Nggak ketemu. Dan hari ini memang tim Rumah Uya Trans 7 mencoba untuk membantu orang ini. Segala macam daya upaya kita akan usahakan agar dia bisa menemukan orang tua kandung. Ini benar-benar apa adanya. Iya. Ya. Kita lihat saja, kita berdoa mudah-mudahan ada suatu hal yang baik terjadi pada hari ini. Ya udah, kalau begitu inilah dia Eni. Silakan dulu. Mbak Eni. Mbak Eni selamat sore. Mbak Eni sekarang umur berapa kalau boleh tahu? 35. Berapa? 35. 35 tahun. Jadi kalau bisa tahu, Mbak Eni ini terpisah dengan ibunya sejak Mbak Eni umur? Kurang tahu. Kurang tahu? Enggak tahu, Mas. Karena dari Sama kecil sekali, kan. sudah Sama orang tua yang adopsi aku. orang tua yang adopsi Mbak Eni. Nah, orang tua yang adopsi Mbak Eni, ibu udah meninggal katanya? Udah Berapa tahun yang lalu? 3 tahun. 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu? 3 tahun, 2 Ibu- tahun. 3 tahun. 3 tahun yang lalu? Tapi sayang Sayang banget. dengan ibu siapa ibu? Ibu Ruah. Angkatnya? Ibu Ruah. Ibu Ruah. Tapi dari kecil tuh kamu udah tahu juga bahwa kamu bukan anak kandung Ibu Ruah. Ya, tahu. Dari mana taunya pada saat itu? Tahu sih dari ya kalau orang tua atau selingkungan saudara gitu nggak ada yang pernah ngasih tahu. Ya. Cuman Cuman apa? Kita nggak apa-apa, berbagi cerita sama kita aja. namanya di kampung Aha. biasalah omongan selalu dikata-katain gitulah. Kamu nggak nanya sama ibu angkat kamu pada saat ibu angkat kamu masih hidup? Diam, Diam. diam dan langsung sakit mamaku. Waktu ditanya langsung sakit. Jadi sampai meninggal tuh belum pernah nanya lagi. Belum pernah nanya lagi. Tapi kamu kondisinya udah tahu kamu Udah tahu. punya ibu kandung tapi nggak tahu di mana. Iya. Dan saat itu kamu tidak bertanya sama siapa-siapa. Enggak. Sama keluarga juga nggak bertanya. Enggak bertanya. Sekarang apa yang membuat kamu akhirnya setelah sekian lama kok pengen nyari ibu kandung kamu? Aku merasa sendiri jujur Mas Boya. Merasa sendiri? Iya, Oke, kamu sekarang udah punya anak? punya Anak berapa? 3. Anak 3. Di pikiran kamu tuh kamu marah dengan ibu kandung kamu apa kangen? Jujur, coba. Marah, jujur. Nah, soalnya ini dari tadi saya melihat saat kita bertanya, kita berdialog, saya melihat raut muka yang menurut saya justru kamu ingin ketemu tapi bukan pengen mencurahkan kasih sayang nih. Kamu pengen marah ya kelihatannya ya? Iya. Iya, Saya ada. salah nggak? Ada pengen marah, ada kangen, semua. Kenapa pengen marah apa yang pengen kamu marahin? Kenapa gitu dipisah? Oke, karena mungkin kamu juga nggak tahu ya. Ya lah. Oke. Pemirsa,
Tim Rumah Uya berusaha keras untuk mencari keberadaan ibu kandung Mbak Eni melalui informasi dari keluarga-keluarga yang sekarang. Walaupun ibu angkat Ibu Eni sudah meninggal, dan pada saat itu bapak angkatnya juga yang pada saat pertama kali itu juga udah meninggal, gitu ya. Tapi kita coba cari tahu. Bukan hanya tim Rumah Uya, namun suami dari Mbak Eni pun ikut bersama tim untuk mencari keberadaan ibu kandung Ibu Eni. Kita lihat dulu penelusuran kita. Gan, kali ini tim Rumah Uya bersama dengan Mas Arief, suami dari Mbak Eni sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Tegal. Untuk mencari siapa? Mencari ibu kandung dari Mbak Eni yang bernama Ibu Yatin. Berangkat! Oke pemirsa, sekarang tim Rumah Uya sudah sampai di Desa Kaligayam di Kabupaten Tegal. Kita sedang akan menyusuri dan mencari tahu tentang keberadaan ibu kandung dari Mbak Eni. Nah di sini saya sudah sama suami Mbak Eni, Mas Arief, dan saya perlu bertanya dulu dengan Mas Arief. Mas Arief, kira-kira kalau kita mau menemukan ibu kandung Mbak Eni, kita mulai dari mana, Mas Arief? Kalau yang saya pikir itu kita mulai dari orang tua angkat ya. Orang tua angkat. Orang tua angkat yang itu dari Gayam, Bapak Pak Ruslam. Menurut informasi dari Mas Arief, pencarian ibu kandung Bu Eni ini sebaiknya dimulai dengan menemui bapak angkat dari Mbak Eni yang bernama Pak Ruslam. Catat ya pemirsa. Depan ini ya, Mas? Iya. Pemirsa, kita udah sampai ke rumah Pak Ruslam. Kita akan mencoba mengorek informasi tentang orang tua kandung Mbak Eni dari Pak Ruslam. Mari. Saat ini tim Rumah Uya sedang menuju kediaman Pak Ruslam yang berada di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal. Sesuai petunjuk dari Pak Ruslam, tim Rumah Uya melanjutkan perjalanan menuju kediaman Pak Waluyo yang berada di Desa Margasari, Kabupaten Tegal. Oke. Kenal dengan Bapak Ruslam ini berarti ya? Bisa dijelaskan ke saya Bapak Ruslam ini siapa? Hubungannya apa dengan kamu? Hubungannya dia suami dari mama adopsiku. Suami dari Mama adopsi. mama angkat kamu. Iya mama angkat. Loh, tadi bukannya katanya informasi? Nikah lagi mama. Oh, nikah lagi. Oh, jadi ayah angkat kamu Ini sudah meninggal. Habis itu ibu angkat kamu menikah dengan Bapak Ruslam ini. Iya. Oke. Jadi Bapak Ruslam ini adalah bisa dibilang ayah dari kamu juga gitu ya. Cuman suami kedua gitu ya. Oke, kalau begitu untuk bertanya supaya kamu juga bisa menggali pertanyaan, kita akan langsung undang ke sini Bapak Ruslam. Bapak Ruslam, terima kasih udah jauh-jauh datang dari Tegal ya ke sini. Makasih banyak Pak. Dan ini ada Eni, bisa dibilang anak Bapak juga lah Pak ya. Iya. Oke Pak, selama ini Bapak tahu berarti Pak Ruslam bahwa Eni bukan anak kandung dari Ibu Marwah ya? Iya betul. Oke, Ibu Marwah juga cerita ya ke Bapak. Ya. Ceritanya apa pada saat itu? Ya dasarnya begini, saya mau cerita dulunya Pak Catim hobinya adu jago. Pak Catim ini siapa dulu? Pak Catim itu lain. Pak Catim ini siapa? Kakak saya dulu. Bapak adopsi. Bapak adopsi, bapak Ya. angkatnya Eni. Oke, Iya. Pak Catim Iya, hobi iya. apa? Adu, Adu jago hobinya, terus ketemu sama Pak Slamet. ketemu dengan Pak Slamet Pak Slamet itu siapa? itu nggak tahu, pokoknya yang penting saya tahu Pak Oke, Slamet. jadi bapak kandungnya Eni ketemu dengan seseorang yang bernama Pak Slamet. Ya, Mas terus Ray itu anak
Oh, menitipkan? menitipkan anak gitulah sama Pak Satim karena Buruwa nggak punya anak ya bawa aja gitu. Akhirnya Eni. Ya aneh terus manting begini Oke, gitu. pokoknya intinya Iya. Eni diadopsi oleh Iya Pak Satim. Pak Catim dan Ibu Buruwa. Purwa. Nah, Oke, terusan dari Pak Slamet. Pak Slamet. Bapak kenal dengan Pak Slamet itu? Ya nggak kenal saya. Bapak nggak kenal, oke, Iya, cuma cuman cerita aja, katanya Pak iya. Slamet gitu. Oke, terus? Ya Pak Satim kan meninggal duluan. Oh, Pak Catim meninggal duluan. Bapak angkatnya. Ya terus ini Buruwa ke Jakarta. Buruwa ke Jakarta. Jakarta Oke, Ibu ini angkatnya. ditinggal Eni. sama mbaknya. Oke. Urusin mbak. Nah setelah ke Jakarta lama-lama istri saya meninggal. Oke, istri Bapak meninggal. Ya, terus saya bagaimana supaya ini anak ini jangan sampai ke orang lain Ini yang tidak nggak tahu. oke. Mending saya kawinin aja Buruwanya sama Oh, saya. jadi naik ranjang. Ya, naik ranjang gitu. Pertanyaannya gini, Pak. Ya, Bapak juga emang berarti nggak tahu siapa ibu kandungnya? nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Dan Ibu Marwah, istri Bapak pada saat itu nggak pernah cerita juga ke Bapak siapa ibu kandungnya? Nggak pernah. Karena kan hubungannya Ya. Pak Catim ya pada Pak saat itu. Satim. Ya? Ya, betul. Oke. Tapi Bapak sayang dengan Eni ya? Ya, sayang banget. Udah menganggap seperti anak Saya sendiri. punya anak kandung sendiri. Oke. Tapi Eni kok kelihatannya dengan Pak Catim ada kenapa ada? Sorry, dengan Pak Rustam nih ada kayak ada ganjelan nih. Yur banyak. Apa? Nggak apa-apa. Udah jelasin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak ya kalau anak. Iya nggak apa-apa. Kalau memang orang tua yang salah ya minta maaf. Orang Iya, tua iya, salah, nggak apa-apa. gitu. Anak salah juga minta maaf. Iya, Oke. masalahnya kan kesalahan itu bukan dari umum. Betul. Ya, Dari siapa saja bisa. siapa saja minta maaf. Oke, itu Bapak bilang nggak apa-apa ya nih. Ngomong aja Iya, nih. udah nggak apa-apa. Aku lama nggak komunikasi, Sama Bapak Ya. Rustam. Berapa lama? hampir 10 tahun, hampir 6 tahun, 7 tahun terus kontak. Oke. Kenapa? Pernah ribut juga, aku selalu diam. Tapi nggak tahu kalau bapak itu ke saya Kak, jauh. Jauh gimana? Saya gimana? Ada beda, Nggak usah. ada perbedaan lah. Iya. Ke saya beda. Setahu saya kira nggak tahu beda-beda, sama juga seperti anak sendiri. Bapak jujur ya saya tanya. Iya. Bapak sayang dengan Eni nggak Pak? Dia sayang. Eni, Bapak juga pernah merawat kamu nggak saya tanya? Merawat dari kecil. Walaupun bukan anak, bukan Bapak Iya. kandung kamu ya. Sekarang sayang nggak sama Bapak? Sayang nggak Eni? Sayang. Pak Ruslam sayang nggak sama Eni? Dia sayang. Saling minta maaf lah. Ini 6 tahun, 7 tahun nggak komunikasi. Coba Umi deh mungkin bisa ngasih pencerahan deh Umi. Ini kan satu persatu nih, sebelum kita semua masalah harus kita selesaikan satu persatu. Umi gimana Mi? Neng Eni, walau bagaimanapun Pak itu sudah merawat seperti anak sendiri. Kalau anak sendiri memang itu kewajiban kita. Tapi ini luar biasa anak orang loh dirawatin dengan istilahnya sepenuh hati. Jadi tolong, ya bahasanya terhadap orang tua jangan begitu sayang. Mas, lanjutin Jadi aja, sekarang saling Mas. maafin aja Mi kali Mi Iya. ya. Tuh, coba oke. Sekarang Eni, kamu kan pengen bahagia hidup kamu betul? Pengen mencari ibu kamu. Sekarang berarti hal-hal yang kecil pun harus diselesaikan satu persatu. Hubungan silaturahmi antara kamu dengan Bapak juga harus. Gimana? Terserah mau Eni dulu apa Bapak dulu yang ngomong? Ayo berbesar hati lah. Ya aku minta maaf, aku selama 6 tahun ini nggak komunikasi dan nggak main ke rumahnya. Ya, Karena itu sebetulnya ya. Karena Tuh, itu. Bapak juga harus tahu sebetulnya alasannya itu Pak. ya, Bapak nggak karena sadar. masalah itu. si Memang kamu 6 tahun aku nggak pernah main ke rumahnya. dulu, ya nggak dipikir dulu. Bapak Ya, kesakitnya Bapak itu kamu bilangnya nggak waras, jadi Jadi saya kan sama-sama sakit, cuman ya. ya. Kemudian sekarang saya juga sayang sama sama kamu. Minta maaf juga Bapak. Minta maaf. Oke, saling memaafkan lah. Ayo. Enggak, bismillah. Ya, biar bagaimanapun Bapak Ruslam ini adalah yang tahu nih waktu kamu kecil dan waktu ibu angkat kamu juga ke
Jakarta cari kerja, kan Bapak Iya. cerita Bapak yang Iya. peduli sama kamu dan Iya. akhirnya Bapak Ruslan menikahi ibu angkat kamu Ya juga demi naik kamu. keranjang lah, naik keranjang Ya, gitu. demi ngerawat kamu Demi ya. ini supaya jangan kepegang orang lain yang nggak Iya, tahu itu kan gitu. masih oke. Gitu Namun aja. perselisihan antara orang tua dan anak ya wajar sering terjadi gitu ya. Iya. Tapi biar bagaimanapun kalian adalah Iya, anak. bapak dan anak Iya. ya. Oke. Dan intinya kita juga terus melakukan pencarian ibu kandung Mbak Eni. Seperti apa prosesnya kita lihat lagi tayangan berikut ini. Nah, dari Pak Ruslam, sang kunci yang bisa memberikan informasi mengenai Bu Eni sebenarnya adalah Pak Slamet. Nah, karena Pak Slamet sudah meninggal dunia, tim akan mencari informasi dari salah satu anak Pak Slamet, yakni Mas Waluyo. Saat ini saya bersama dengan Mas Arif dan Pak Ruslam sedang menuju rumah keluarga Pak Slamet karena Pak Slamet sudah meninggal dunia. Jadi saya dan Mas Arif dan Pak Ruslam akan mencoba menanyakan informasi tentang ibu kandung Mbak Eni dari Mas Waluyo. Iya. Jadi kita sekarang sedang menuju kediaman rumah Pak Waluyo. Pak Waluyo, anak kandung dari Pak Slamet. Tim pun menuju rumah kediaman Mas Waluyo. Kita udah sampai ke rumahnya Mas Waluyo. Mas Waluyo ini anak dari Pak Slamet. Kita mau minta informasi lebih lanjut mungkin tentang sejarah silsilah Mbak Eni ke keluarga Pak Slamet, yakni ada Pak Waluyo. Kita sama Mas Arif sama Pak Ruslan mau ke dalam. Jadi Mas Waluyo, maksud kedatangan saya, Pak Ruslan dan Mas Arif kesini itu sebenarnya ingin menanyakan informasi dari Mas Waluyo sebagai keluarga besar dari Pak Slamet. Siapa tahu ada informasi mengenai silsilah sejarahnya Mbak Eni ini, dari mana asalnya gitu. Betul ya Mas Arif ya? Iya. Masalah itu saya nggak tahu. Makanya saya juga dari dulu kecil, masih kecil. Nah, saya kecil nggak tahu ada siapa nggak tahu. Yang tahu cuma yang ada keluarga ritual. Tanya aja sama Bapak